어쨌든 여기서 숨만 쉬면서라지. 진짜. 지새끼네 진짜. 가자. Mulai dari merasa paling jagoan sekabupaten, solidaritas dalam hal negatif, bahkan tidak jarang beberapa siswa mengalami bullying oleh murid-murid nakal yang sering kali berbuat onar. Kenakalan remaja merupakan hal yang dianggap lumrah bagi siswa-siswa yang baru saja masuk SMK. Namun, apa jadinya jika seorang murid SMK yang dari segi penampilan cupu ternyata justru memiliki bakat bela diri terlatih, di mana hal itu dibuktikan ketika dirinya justru bisa mempermalukan murid sekelasnya yang mencoba menindasnya. So, seperti apa keseruannya? Tanpa berlama-lama karena bentar lagi saya juga mau ngantar sekolah BBKB, kita langsung aja jam ke ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang murid bernama Yeon Gamin, bocah berkacamata yang sedari kecil kesulitan untuk memahami apapun yang ada kaitannya dengan akademi. Walaupun dia telah mencatat semua materi, semua kata yang disampaikan oleh Pak Guru, mengikuti kelas online dan bahkan mendatangkan guru les ke rumahnya, namun hal itu tidak mengubah kondisi Gamin yang selalu mendapat peringkat 2 paling bawah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Gamin akhirnya resmi menjadi anak SMK setelah diterima di sekolah SMK Teknik Yusong yang merupakan sekolah paling tidak favorit demi untuk mendapatkan ranking, karena harusnya kan kalau tidak favorit muridnya juga nggak begitu pinter-pinter. Namun di hari pertamanya masuk sekolah, Gamin yang datang dengan membawa harapan besar dan berpikir SMK Yusong adalah tempat yang pas untuk bisa menimba ilmu menjadi nomor 1 di bidang akademik dan melanjutkan kuliah. Harapan itu sirna setelah mengetahui kalau sekolah tersebut diisi oleh murid-murid berandalan, pemalas yang sama sekali tidak peduli dengan pelajaran dan justru mengedepankan tawuran. Jauh di atas bayangannya, ternyata SMK Yusong lebih seperti sekumpulan anak berandalan yang dikasih tempat berkumpul karena semua muridnya sudah sama sekali tidak mengenal kata disiplin dan belajar selayaknya siswa pada umumnya. Ajaibnya, meskipun 99% siswa di sekolah itu jelas tidak niat sekolah, Gamin yang notabene si kutu buku dan rajin belajar tetap saja mendapat ranking 2 dari belakang. 마지막 방법이 남아있으니까. Untuk menunjang peringkat akademiknya, Gamin berniat membentuk kelompok belajar dan melihat satu murid lain yang kemungkinan memiliki minat belajar tinggi dibanding murid lainnya. Orang ini bernama Kim Seon, teman sekelas yang menurutnya pas untuk menjadi anggota pertama di kelompok belajarnya. Namun perlu diketahui, Seon dikenal sebagai murid yang lemah sehingga tidak heran jika dia menjadi sasaran empuk untuk ditindas oleh teman-teman sekelasnya. Dan yang menarik adalah, ternyata SMK Yusong memiliki budaya atau tradisi yaitu sistem peringkat online di kalangan siswa di mana mereka wajib baku hantam jika ingin peringkat mereka naik. Sebagai contoh, Sehyun yang kalah dalam duel itu turun 1 peringkat, sedangkan lawannya yang padahal sama-sama cupu bisa naik 3 peringkat. Tidak lama berselang, mereka kedatangan guru baru bernama Bu Guru Lee Han Kyung, tapi lidah Indomie biar gampang kita panggil saja Bu Wulan. Di mana saat itulah Gamin langsung menyadari kalau beliau adalah mantan guru lesnya sewaktu masih SMP. Seperti guru baru pada umumnya, di sini Bu Wulan langsung mengabsen untuk mengenal murid-murid barunya. Namun dia justru mendapat sambutan lemparan es teh jumbo yang hampir mengenainya dari seorang murid bernama Leon Wu yang tidak terima hanya karena teman sekelasnya ribut sehingga mengganggu tidurnya. Sampai akhirnya Leon menampar orang yang ribut tadi tanpa memedulikan Bu Wulan. Tidak cukup sampai di situ,
Bu Wulan juga dibuat syok ketika melihat drum sampah berisi puntung rokok di mana di situ semua siswa bisa dengan bebas ngeses tanpa ditegur oleh guru lain. Melihat hal itu, dia pun lalu melaporkan kejadian tersebut kepada wakil kepala sekolah. Namun alih-alih marah, si wakil kepala sekolah juga sama-sama bobrok di mana dialah orang yang telah menyediakan drum agar para siswa tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dari sini dia baru menyadari satu hal kalau masalah di SMK Yusong bukan dari para muridnya saja, melainkan melibatkan guru dan petinggi sekolahnya. Sementara itu, Gamin yang merupakan tipikal orang yang tidak gampang menyerah kembali membujuk Seon agar mau membentuk kelompok belajar bersamanya karena dia menilai kalau Seon adalah sosok yang memiliki semangat belajar tinggi. Namun, Seon bahkan takjub dengan kegigihan sekaligus kebodohan Gamin yang sudah terakreditasi mentok, di mana dia telah merinci setiap perkataan yang diucapkan oleh gurunya dan tetap saja dia masih sama sekali tidak bisa memahaminya. Otomatis, Seon pun langsung menolak mentah-mentah ajakan kelompok belajar tersebut dan justru memperlihatkan sebuah aplikasi yang berisi daftar peringkat murid-murid terkuat di SMK Yusong yang diperbarui secara up to date, di mana aplikasi itu seakan menjadi strata sosial dan membuat semua siswa seringkali terlibat keributan untuk menaikkan peringkat mereka. 이 서열을 만들어서 애들이 Usut punya usut, aplikasi tersebut dibuat oleh seorang siswa yang menempati posisi teratas bernama Pi Han-ul. Dia adalah anak dari sosok pendiri geng Yeonbaek yang sangat ditakuti di wilayahnya, di mana hal itu membuat Pi Han tidak pernah sekalipun merasa takut karena memiliki sosok backingan kuat di belakangnya yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Seon merasa kalau membentuk kelompok belajar di sekolah itu sama saja mencari masalah dengan Pihan dan gengnya. Alasan itulah yang membuatnya tetap diam meskipun sebenarnya dia merupakan siswa berprestasi, di mana hal itu dibuktikan ketika Gamin tidak sengaja menemukan nama Seon yang berada di peringkat 2 dari seluruh kelas. Mirisnya, Pihan justru mendapat penghargaan dari pihak sekolah dengan nilai terbaik dan menjadi teladan bagi murid-murid lainnya, di mana kejadian itu pun otomatis membuat Seon kecewa dan meluapkan kekesalannya di kamar mandi, di mana di waktu yang bersamaan, Leon yang tidak sengaja melintas salah mengira kalau umpatan yang dilontarkan Seon barusan ditujukan kepadanya dan membuat Seon langsung dihajar saat itu juga. Disinilah Gamin muncul untuk menyelamatkannya dengan menggunakan topeng las dan alat pemadam kebakaran untuk membawa Seon keluar dari gudang meskipun dengan kondisi yang sudah babak belur. Meskipun Gamin telah menolongnya, namun Seon justru memintanya agar tidak ikut campur urusannya karena gampangnya dia sudah hampir selesai dihajar dan sekarang dia justru diselamatkan oleh Gamin sehingga hal itu kembali akan memperparah keadaan. Dan benar saja, tidak berselang lama, Seon kembali dihadang oleh Leon di mana dia langsung menghajarnya ketika Seon menolak untuk memberitahu siapa orang yang telah menyemprotkan apar kepadanya. Saat itulah, secara ajaib, Gamin tiba-tiba muncul menghentikan serangan Leon dan bahkan dia dapat dengan mudah membuat Leon pingsan hanya dengan sekali pukulan. 초등학교 3학년 때부터 지금까지 강한 몸에 강한 자존심, 운동을 신 적이 없다. Dari sini, akhirnya diketahui kalau Gamin adalah seorang ahli bela diri yang memiliki kemampuan fisik jauh di atas orang-orang normal, di mana sedari kecil dia memang tidak pernah absen melatih kemampuan fisiknya dan semua itu dia lakukan untuk mengejar obsesinya sekaligus bisa dibilang kelemahannya yang selama ini kesulitan dalam memahami pelajaran sekolah. Sebelum lanjut, sedikit saya jelaskan mengenai apa yang dialami oleh Gamin sekarang. Jadi dia adalah murid yang sangat gigih dan mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik. Tapi bukan dalam hal akademis, melainkan andai saja dia fokus dalam bidang yang memanfaatkan kemampuan fisiknya seperti olahraga dan bela diri. Tapi karena sedari kecil dia sudah terobsesi dengan pelajaran sekolah, meskipun sudah les sana-sini, hidup penuh dengan pengorbanan dan air mata, gampangnya dia adalah definisi
korban nyata dari salah jurusan atau ungkapan Albert Einstein yang berbunyi, semua orang pada dasarnya jenius, tapi jika Anda melihat seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan mempercayai kalau dirinya bodoh. Keesokan harinya, diperlihatkan Pak Guru BP yang dengan tergesa-gesa meminta Bu Wulan untuk segera membantunya menyingkirkan semua drum berisi puntung rokok karena hari ini akan ada audit atau inspeksi dari kementerian yang datang untuk mengecek sekolah tersebut. Lalu ketika Bu Wulan sedang membereskan drum tersebut, Pak Inspektor yang dari kementerian tadi sudah ada di sana, di mana mereka justru dibuat terkejut dengan sebuah kunci pipa yang tiba-tiba terlempar dari dalam kelas Gamin. 전부 교체. 장사님. Ternyata apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya, Gamin yang sudah mulai baikan dengan Seon tiba-tiba dilempar dengan menggunakan bangku sekolah oleh Leon untuk menuntut balas atas kejadian tempo hari. Tidak cukup sampai di situ, meskipun Gamin sudah meminta maaf, namun Leon tetap membakar buku catatan penting milik Seon di mana ketika tutur kata dan ucapan maaf tidak membuat seseorang puas, terpaksa Gamin harus terlibat adu jotos. Di sini diperlihatkan refleks dan insting Gamin di mana dia bisa dengan sepele menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Leon. Di saat yang bersamaan, aksinya juga membuat semua murid terkesima mengingat selama ini tidak ada satupun murid sekelas mereka yang berani melawan Leon. Bahkan Gamin bisa melakukan sebuah gerakan yang nantinya akan menggemparkan seluruh sekolah. Sayangnya, Leon justru tumbang duluan sebelum dia sempat meminta maaf pada Seon, di mana selain membuat semua teman sekelas yang melihatnya terdiam, Seon yang melihat hal itu pun menyadari ketulusan dan sikap Gamin yang selama ini berusaha baik kepadanya. Dia pun akhirnya luluh dan mulai saat ini dia bersedia untuk ikut dalam kelompok belajarnya. 한다고 스터디 그룹. 정말? Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, Bu Wulan datang ke kelas diikuti oleh Pak Inspektur dan Wali Kepala Sekolah di mana akibat ribut-ribut barusan, Gamin yang sedari awal masuk sekolah tidak pernah sekalipun membuat masalah langsung ditandai dan dibawa ke ruang BP untuk diinterogasi sebagai pelaku utama yang telah membuat keributan sementara Bu Wulan diminta untuk mendampinginya sebagai wali kelas. 학교 차원에서 저희가 신속히 학폭위를 열어서 Di hadapan Pak Inspektur, wakil kepala sekolah berniat menindak tegas dengan langsung mengeluarkan Gamin dari sekolah karena dinilai sudah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Saat itulah, Bu Wulan yang sudah mengetahui siapa siswa yang sebenarnya bermasalah, lalu melakukan pembelaan dengan mengatakan kalau Gamin hanyalah seorang korban di mana dia terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk mempertahankan diri. Mendengar pernyataan Bu Wulan barusan, Pak Inspektur jadi langsung teringat kalau Bu Wulan ternyata pernah mengikuti sertifikasi guru dan menorehkan hasil nilai tertinggi kala itu. Dan dari sinilah beliau mulai memperhitungkan keterangan dari Bu Wulan karena menurutnya dia adalah sosok yang bisa dipercaya. Bahkan Pak Inspektur langsung menyetujui usulan Bu Wulan yang ingin membentuk kelompok belajar bersama Gamin demi meningkatkan taraf belajar anak-anak di SMK Yusong. 좋은 생각인데요. 스터디 그룹. 바닥에 담배 꽁초. Keesokan harinya, Bu Wulan lalu menyampaikan syarat dari wakil kepala sekolah yang mengizinkan mereka untuk membentuk organisasi kelompok belajar. Namun mereka harus mendapatkan paling tidak 5 anggota dalam waktu 2 minggu dan jika mereka gagal, maka wali kepala sekolah justru akan memecat Bu Wulan sebagai bentuk konsekuensinya. 그룹 회원 찾을 수 있습니다. Di sini, langkah pertama yang mereka lakukan adalah memasang poster pendaftaran anggota kelompok belajar di setiap sudut sekolah dengan harapan para murid yang diam-diam ingin mengejar nilai akademis akan bergabung. Namun faktanya, hal itu justru membuat seluruh murid SMK Yusong kebingungan karena di sekolah itu passion belajar adalah hal yang aneh sehingga tidak ada satupun yang berminat untuk mengikutinya.
Tidak cukup sampai di situ, Gamin justru didatangi oleh salah seorang murid yang menempati daftar peringkat atas dalam aplikasi baku hantam dan berniat menantangnya setelah mendengar rumor bahwa Gamin bisa mengalahkan Leon dengan tendangan api. Di mana saat orang itu melancarkan pukulan untuk mengetesnya, entah sengaja atau tidak, Gamin bisa menghindari setiap serangan dari murid tersebut seolah-olah hanya mempermainkannya sampai akhirnya orang itu terjatuh pingsan setelah kejedot pintu loker. Tentu saja, hal itu membuat semua murid yang melihat kejadian barusan dari balik jendela justru semakin menyebarkan rumor hoax dengan mengatakan kalau Gamin telah menghajar salah satu siswa peringkat atas dengan brutal sampai tidak sadarkan diri, di mana rumor itu terus berkembang ke kelas lain sampai-sampai Gamin bahkan dianggap sebagai seorang psikopat. Akibatnya, Gamin yang sebenarnya hanya berniat mencari anggota kelompok belajar justru dihindari oleh semua siswa peringkat rendah di sekolah yang ketakutan karena mengira Gamin sedang mencari musuh. 이상해. Satu-satunya orang yang tidak menghindarinya adalah seorang siswa bernama Park Gon Yop yang biar gampang kita panggil saja Gon, dan diketahui dia pernah sekolah di Amerika. Di sini, Gamin pun langsung mencoba untuk mengajaknya bergabung dalam kelompoknya. Namun, Gon langsung menolak mentah-mentah tawaran itu setelah mendengar kabar hoaks tentang Gamin yang merupakan seorang psikopat. 주변 사람이 다치는 게 별 상관이 없나? Merasa stuck di sini, Bu Wulan pun mengajak Gamin dan Seon jalan-jalan sepulang sekolah di mana Gamin membeli banyak sekali bolpen untuk dikoleksi dan menunjukkan buku catatannya bagaimana dia mencatat semua pelajaran sekolah dan sialnya buku tersebut justru terbawa oleh Bu Wulan. Sementara itu, Bu Wulan sepulang dari jalan-jalan, di apartemen, dia justru dikejutkan dengan kemunculan Leon dan beberapa murid lain yang telah berhasil menyusup ke dalam apartemennya, di mana ternyata mereka dikirim oleh Pihan, siswa yang menempati peringkat pertama di sekolah untuk membuat Bu Wulan berhenti mengajar di SMK Yusong. Namun ketika Leon berniat menganu Bu Wulan, tiba-tiba ternyata orang yang menyelamatkannya adalah Gon, siswa Amerika yang entah dari mana datangnya. Meskipun begitu, ketika mereka sedang bersembunyi di parkiran, keberadaan mereka kembali diketahui oleh salah seorang anak buah Leon, di mana Bu Wulan justru menjadi korban ketika dia berusaha membicarakan masalah tersebut. 일단 진정하고 저 새끼 어디서 본 거 같은데. 우리 일 겪고 Melihat hal itu, Gon pun tidak tinggal diam dan melawan semua orang yang mengepungnya menggunakan kenakal besi yang dia persiapkan sebelumnya, di mana satu persatu dari gerombolan Leon bisa dikalahkan. Tapi meskipun dia sempat mendominasi karena kalah jumlah, satu saja pukulan yang mengenai Gon membuat orang-orang yang mengepungnya maju secara bersamaan. Di tengah situasi mendesak tersebut, Gamin muncul tepat waktu dan menggagalkan Leon yang mengincar Bu Wulan, di mana dia langsung menunjukkan aksi brutalnya dengan menghabisi semua orang di tempat tersebut sendirian. Meskipun dia sama sekali tidak bisa diandalkan dalam hal akademis, namun diperlihatkan kemampuan bertarung Gamin yang benar-benar berada di level lain, di mana hal itu dibuktikan ketika dia mampu melumpuhkan satu persatu komplotan Leon menggunakan nunchaku ala kadarnya. Melihat hal itu, di sini Leon sempat berniat untuk menyerang Gamin dari belakang. Beruntung Gon bisa mencegahnya, di mana situasi justru berubah menjadi serius ketika Leon mengatakan sebuah kasus yang menimpa keluarga Gon yang membuat Gon terlihat benar-benar ingin menghabisi Leon. Untungnya Gamin yang melihat tindakan Gon sudah kelewat batas langsung bisa mencegahnya. 뭐 때문에 그렇게 화가 났는지 모르겠지만 심하잖아. Saat itulah, Gon lalu menjelaskan kalau sebenarnya dia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dia telah membaca gerak-gerik Pihan Ul dan komplotannya karena ternyata ibunya adalah salah satu korban dari anak-anak berandalan tersebut, sehingga dia tidak ingin Bu Wulan menjadi korban selanjutnya.
Sampai di sini, sebenarnya mereka sudah akan melaporkan hal itu ke kepolisian, namun tiba-tiba salah seorang siswa kembali dan meminta maaf di mana dia berkata kalau Pihanul akan menghabisi mereka jika mereka tidak mengikuti perintahnya. Alhasil, Bu Wulan justru melihat Leon hanyalah seorang bidak sekaligus korban dari Pihanul, sehingga mereka pun mengincar Pihanul sebagai dalangnya. Pagi harinya di sekolah, Bu Wulan berniat untuk memanggil Pihanul di mana seorang guru lain sempat memperingatkan kalau seolah-olah itu adalah hal yang tabu karena seseorang benar-benar bisa mati karena rasa keingintahuannya terhadap Pihan dan apa yang ada di belakangnya. Meskipun begitu, Bu Wulan tetap memanggil Pihan ke ruangannya untuk menanyakan tentang keterlibatannya dengan Leon mengenai insiden kemarin malam di rumahnya. Selain itu, dia juga meminta agar Pihan melepaskan Leon. Namun, alih-alih takut, Pihanul sebagai simbau rekso yang menguasai SMK Yusong justru memperingatkan Bu Wulan agar tidak terlalu mencampuri urusannya sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Sehhyun dan Gamin yang kembali berusaha merekrut siswa-siswa untuk bergabung dalam kelompok belajarnya, mereka mendapat surat dari kelas siswi putri yang bernama Lee Ji-woo yang ingin bergabung dengan kelompok belajarnya. Namun, begitu mereka masuk ke salah satu kelas untuk mencari Ji-woo, Sehyeon langsung meminta Gamin untuk mencari kandidat lain ketika menyadari kalau siswi yang dimaksud adalah saudara perempuan dari Leon yang kabarnya bahkan lebih bengis dari saudara laki-lakinya. 때려도 되는 건 나뿐이라고 했을 텐데. Tapi entah kenapa, di dalam kelas tersebut diperlihatkan Ji-woo yang mendapat intimidasi dari teman sekelas hanya gara-gara jadwal pelajaran. Belum diketahui kenapa Ji-woo sama sekali tidak membalas ketika mendapat perlakuan kasar, tapi bisa dipastikan bahwa ada alasan tersembunyi yang membuatnya tidak bisa melawan balik. 잘 짰는데? Saat itulah, Gamin tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam kelas dan mengambil kertas jadwal pelajaran milik Ji-woo yang tersusun rapi, di mana dia tertarik dengan Ji-woo setelah melihat kalau dia sebenarnya memiliki semangat belajar tinggi. Tapi tidak berselang lama, seorang anggota komite disiplin bernama Kyujin atau gampangnya OSIS kalau di sini, dia datang setelah mendengar ribut-ribut barusan yang ternyata dia adalah pacar dari siswi yang membuli Ji-woo, dan Gamin hampir terlibat baku hantam dengan orang tersebut. Untungnya Pak Guru BP kemudian melintas dan menghentikan mereka sebelum perkelahian terjadi. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa hari dan tidak ada satupun orang yang mendaftar, mereka akhirnya mendapat kabar baik ketika teman dekat Ji-woo yang kita panggil saja Sari datang menemui mereka dan mendaftarkan dirinya dan Ji-woo sebagai anggota kelompok belajar Gamin. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan tentang perubahan yang dialami oleh Ji-woo, di mana semua bermula ketika adiknya Ji-woo yaitu Leon yang saat itu diminta oleh Pihanul untuk mengantarkan sejumlah uang justru mengalami musibah ketika dia dibegal di tengah jalan. 사고가 있었나 봐. Nah, karena dia membutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk mengijoli menukar uang yang dibegal, dia terpaksa meminjam uang kepada Kyujin, di mana Kyujin kemudian menyuruhnya untuk melakukan tindakan kriminal sembari dia merekamnya sebagai jaminan. Tapi justru video itulah yang sampai sekarang dia gunakan untuk memeras Leon dan bahkan mengancam Ji-woo sebagai saudara kandungnya. Alasan itulah yang membuat Ji-woo terkesan menyalahkan Leon yang tidak berpikir panjang dan tidak melawan ketika mendapat intimidasi dari pacarnya Kyujin karena takut rekaman aksi kriminal adiknya dilaporkan ke kepolisian. Oleh karena itu, Sari meminta Gamin agar mau membantunya menghapus video tersebut yang saat ini disimpan oleh Kyujin di ruang OSIS. Dengan begitu, Ji-woo bisa fokus belajar dengan baik. Sementara itu di ruang OSIS, diperlihatkan Kyujin dan dua orang anggota OSIS lain yang berniat mengunggah video kriminal Leon di YouTube. Tanpa mereka sadari, ternyata sedari tadi Gamin sudah menyusup di dalam locker untuk mencari video yang dimaksud, di mana dia terpaksa keluar untuk menggagalkan unggahan video tersebut. Awalnya, Gamin sengaja dipontang-panting oleh Kyujin karena fokusnya adalah untuk mengambil flash disk yang masih tertancap di komputer. Dan ketika dia sudah mendapatkan flash disk tersebut, keadaan langsung berbalik di mana Gamin benar-benar meladeni Kyujin dan dua murid lainnya. Dengan pengetahuan dasar bertarungnya,
Diperlihatkan hampir tidak ada teknik bela diri yang tidak dipahami oleh Gamin, tidak terkecuali judo yang dikuasai oleh Gyujin, sampai akhirnya mereka pun dibuat pingsan di ruangan mereka sendiri. Masalahnya, muncul 3 orang lain anggota OSIS yang datang untuk membantu dan mengeroyok Gamin, sampai akhirnya Gamin berhasil dihentikan ketika 5 orang menahannya secara bersama-sama, dan itu pun karena Gamin tidak ingin melukai mereka. Tapi ketika Gyujin sudah kembali tersadar dan berniat untuk melanjutkan unggahan video yang masih tercopy di komputernya, Gamin pun langsung membawa kabur PC-nya dan berniat menghancurkan benda itu sebelum video Leon berhasil diupload. Namun karena sempat ada insiden yang dimana kakinya kecilet keyboard, Gamin lalu menyuruh Seyun untuk membawa CPU tersebut kabur sementara dirinya akan menahan komplotan Gyujin. Sesampainya di lantai atas gedung, Seyun langsung membuang PC tersebut, di mana hal itu tentu saja membuat Gyujin emosi dan berniat memberi perhitungan kepada Seyun. Namun belum sempat menyerang, disinilah Jiu muncul dan setelah Gyujin tidak memiliki video untuk mengintimidasinya lagi, akhirnya terlihat karakter asli Jiu yang sebenarnya yang lebih buas dari saudara laki-lakinya, di mana dia langsung meluapkan kekesalannya yang selama ini terpendam. Sementara itu, Gamin justru kembali dilarak oleh Pak Guru BP karena telah membuat kekacauan dan mencuri PC di ruang OSIS, di mana dia lalu meminta Sari untuk mengamankan flash disknya yang tidak sengaja terjatuh. Namun entah dari mana datangnya, pacarnya Gyujin tiba-tiba muncul dan mengambilnya, di mana dia berniat memberikannya kembali kepada Gyujin. Untungnya dalam momen krusial tersebut, Sari memberanikan diri untuk membalas orang yang selama ini membulinya dan berhasil merebut kembali flash disk tersebut sebelum akhirnya Jiu datang menghampiri mereka. Pada waktu yang bersamaan, entah sengaja mengadu domba atau bagaimana, sebelumnya Pihanul memberitahu Leon kalau ternyata orang yang membegalnya tempo hari adalah Gyujin sendiri. Sehingga Leon yang sudah dibutakan oleh amarah sesaat berniat membalas perbuatan Gyujin. Namun tanpa diduga, Bubulan tiba-tiba muncul untuk menghentikan aksinya tersebut. Untungnya serangan Leon tidak mengenai organ vital sehingga Bulan hanya memerlukan beberapa jahitan untuk bisa kembali pulih. Saat itulah Jiu yang merasa bersalah atas perbuatan adiknya lalu memberanikan diri untuk menjenguknya, di mana dia memberitahu kalau dia telah membawa adiknya ke kantor polisi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tidak hanya itu, mulai saat ini Jiu juga bersedia bergabung dengan kelompok belajar Gamin, dan itu artinya mereka hanya tinggal membutuhkan 1 orang lagi untuk melengkapi kelompok belajar mereka. 하고 싶어요. 스터디 그룹. Keesokan harinya, di sini Seyun menceritakan kejadian kemarin tentang Leon dan Pihanul yang akhirnya juga diperiksa oleh kepolisian. Namun entah bagaimana ceritanya, dia bisa langsung terbebas dari semua tuduhan yang mengarah kepadanya, di mana hal itu kemungkinan besar karena campur tangan dari bapaknya yang merupakan seorang pemimpin gangster paling berpengaruh di wilayah itu. Di tengah obrolan tersebut, mereka dikejutkan dengan lemparan batu dari luar yang membuat kaca jendela pecah. Ternyata itu merupakan ulah dari seorang siswa kelas 11, di mana ternyata ada sebuah peraturan yang melarang para siswa untuk bertarung melawan kakak kelas atau adik kelas. Nah, masalahnya kemarin Gamin membuat kekacauan dan menghajar Gyujin yang merupakan kakak kelasnya sehingga dia harus mendapat hukuman. Awalnya Gamin sama sekali tidak menggubris tantangan tersebut, namun ketika Gamin mendengar kalau ada siswa yang berniat mendaftar organisasi kelompok belajar justru diintimidasi oleh siswa tersebut, disinilah Gamin mode nekat kembali muncul. Orang ini bernama Lee Jun yang rambut merah, berbanding terbalik dengan Gamin. Meskipun lemah, sedari kecil dia sangat terobsesi dengan perkelahian, di mana setiap hari dia terus melatih fisiknya dan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Namun faktanya dia tetap saja hanya dijadikan bulan-bulanan oleh bocah-bocah kematian lain.
Sampai suatu hari, dia mendengar rumor tentang SMK Yusong yang dikenal merupakan tempat para berandalan berkumpul. Hal itu pun membuatnya tertantang dan memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di sana, di mana Jun yang awalnya berada di peringkat 180, sedikit demi sedikit bisa menaikkan peringkatnya melewati satu demi satu pertarungan. Tapi karena memang bakatnya hanya segitu saja sehingga dia stuck berada di peringkat 17. Sampai akhirnya melihat duel antara Gamin dan Leon, tendangan apinya membuatnya terperangah dan alasan itulah yang membuatnya tertarik untuk bergabung di kelompok belajarnya Gamin. Tapi di sisi lain, Gamin yang menilai tujuan Jun bukan untuk belajar melainkan hanya berkelahi. Awalnya dia sempat menolak Jun untuk bergabung, namun karena kepepet anggotanya masih kurang satu orang lagi, Gamin pun terpaksa memberi kesempatan kepada Jun dengan syarat dia harus menyelesaikan beberapa soal matematika dalam waktu 1 jam, sementara mereka akan pergi sebentar untuk melihat kondisi bulan yang masih dirawat. Tapi tidak berselang lama setelah Gamin pergi, Jun tiba-tiba didatangi oleh seorang anggota gangster Yeonbaek yang kita panggil saja Burhan, dan dilihat dari telinganya kemungkinan besar dia bukanlah orang sembarangan. 1학년 서열일이 용감이 아니야? Benar saja, dia adalah manajer perekrut anggota atau gampangnya HRD-nya geng Yeonbaek, di mana dia datang ke sana karena mendengar rumor tentang kemampuan bertarung Gamin. Salahnya, dia mengira Jun adalah Gamin, sedangkan Jun yang mencium aroma pertempuran juga iya-iya aja dan pergi bersama Burhan untuk mengikuti ujian masuk geng Yeonbaek. 주영감이 많은데요. Aturannya simple. Di sini Jun diminta untuk melawan 3 orang anggota geng dan mengambil sebuah kunci mobil, dan jikalau dia berhasil, maka tidak hanya resmi menjadi anggota geng Yeonbaek, dia juga bisa membawa pulang mobil tersebut. Meskipun awalnya ragu harus melawan para anggota geng yang kebanyakan memiliki catatan kriminal berat, tapi mau tidak mau dia harus melakukannya karena terlanjur menggunakan identitas Gamin. Dan seperti tong kosong pada umumnya, Jun yang sama sekali tidak mengetahui basic bela diri dan lebih mengedepankan omongan tentu saja dibuat babak belur di hadapan para anggota geng, di mana hal itu membuat Burhan cukup kecewa karena ternyata Gamin tidak sekuat apa yang dirumorkan. Sampai akhirnya Gamin yang asli bersama Jiu dan Gon muncul untuk menyelamatkan Jun, di mana mereka membawa kertas ujian milik Jun dan menyatakan kalau Jun telah resmi menjadi anggota kelompok belajarnya. Ternyata apa yang terjadi sebelumnya saat Gamin mengira Jun telah melarikan diri karena tidak bisa mengerjakan soal ujian masuk organisasi kelompok belajar, dia justru dibuat kagum dengan jawaban-jawaban dari ujian tersebut sampai akhirnya Gon mendatangi mereka dan menceritakan apa yang terjadi. 조폭소굴보단 덜 무섭잖아. Kembali ke markas Yeonbaek. Di sini Burhan baru menyadari kalau orang di depannya bukanlah Gamin dan sempat memperingatkan kalau apa yang akan terjadi di sana sama sekali bukan permainan anak-anak SMK. Tapi tanpa banyak basa-basi, Jiu langsung memulai baku hantam tersebut disusul Gon dan Gamin dari belakang. Meskipun hal itu bukanlah hal yang mudah bagi mereka, namun Gamin tetap bisa mengalahkan anggota geng tersebut hanya dengan sekali combo. Di sisi lain, Jiu melawan anggota geng Yeonbaek secara face to face. Meskipun badan kalah besar, dia bisa menahan serangan-serangan musuh dengan teknik judonya dan mengulur waktu sampai Gamin datang menolongnya. Namun ketika berhadapan dengan Burhan, mereka bertiga sempat dibuat keteteran karena ternyata Burhan memiliki kemampuan bela diri yang benar-benar di level lain jika dibandingkan dengan para anggota yang tadi. Bahkan Gamin dibuat terpental hanya dengan sekali tamparan, begitu juga dengan Jiu dan Gon, dan ini juga merupakan pertama kalinya seseorang mampu menghentikan serangan Gamin. 근데 말이야, 저 새끼는 너 사춘기가 상비군 테스트까지 받았어. Tapi ternyata sedari awal Gamin juga sama sekali tidak serius karena selama ini hanya melawan berandalan-berandalan SMA, hingga akhirnya ketika benar-benar diperlukan, Gamin mengeluarkan sebuah teknik yang dilarang dipakai oleh gurunya karena terlalu berbahaya. Dan benar saja, setelah memperingatkan Burhan tentang apa yang akan terjadi, Burhan sama sekali tidak diberi kesempatan sampai akhirnya tidak sadarkan diri.
Setelah urusan tersebut selesai, tiba-tiba mereka hampir ditabrak oleh mobil yang sebelumnya dijadikan sebagai hadiah andai saja Jun tidak menolongnya. Dimana Gon langsung bisa mengenali orang itu adalah salah seorang anggota geng Yeonbae yang kemungkinan juga merupakan salah satu orang yang telah menghabisi ibunya. Sayangnya dia langsung melarikan diri sebelum Gon menangkapnya, sementara anggota Yeonbae lainnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sampai di sini pun, salah seorang detektif kepolisian mengatakan kalau sistem kepolisian di sana sekarang tidak bisa dipercaya, kebalikan dengan di sini, di mana mereka pun langsung pulang sementara detektif tersebut juga menceritakan semua yang terjadi kepada Bulan. 아니 상황이 오면 바로 연락해. 어? Di sisi lain, akibat kejadian barusan, Pihan-ul juga jadi mulai tertarik dengan Gamin, terlebih lagi dia baru saja mengalahkan Burhan yang notabene salah satu orang terkuat di geng Yeonbae. Tidak hanya itu, dia juga dibuat penasaran dengan sosok Bulan yang seolah menyimpan sesuatu. 재밌으시겠어요? Singkat cerita, setelah akhirnya Gamin berhasil mengumpulkan 5 orang untuk menggenapi anggota kelompok belajarnya, dan mulai sekarang mereka resmi diakui oleh sekolah sebagai organisasi formal, di mana Bulan yang sebelumnya telah membicarakan hal itu bersama wakil kepala sekolah lalu memberitahu Gamin dan yang lainnya kalau pihak SMK Yusong akan mendapat kesempatan ke ibu kota untuk melakukan pertukaran pelajar. Tapi di tengah jalan, orang-orang minim adab ini justru ditantang oleh warga lokal di ibu kota, di mana setelah mengetahui kalau Jun dan yang lainnya berasal dari sekolah preman, orang-orang itu justru dihajar dan meminta maaf sampai akhirnya Bulan datang menemui mereka. 준이 친구들이야? Sesampainya di sekolah, jauh sekali perbedaan ketertiban di sana beserta seluruh siswa-siswa yang terlihat lebih beradab, di mana para anggota kelompok belajar SMK Yusong bisa dikatakan sangat lebay, katrok sekali ketika berada di antara mereka. Namun yang menarik adalah Gamin yang datang belakangan justru pergi ke sekolah lain, di mana sebelumnya Jiu secara tidak sengaja tipu saat Sherlock sekolah itu dan berharap Gamin bisa tetap paham. Tapi pada kenyataannya, sekarang Gamin telah sampai di sebuah sekolah yang dari depan tampak lebih menyeramkan dibanding SMK Yusong. 역사와 전통이 있는 학교라면 Lalu begitu masuk ke dalam, Gamin masih husnuzon, positive thinking kalau tempat itu adalah sekolahan khusus bidang kesenian, di mana hal itu dibuktikan ketika dia melihat mural yang memenuhi setiap sudut dinding sekolah, sampai pada akhirnya dia sadar penilaiannya salah ketika tidak sengaja menemukan kacamata seseorang yang terjatuh. Di sini, meskipun siswa-siswa di sekolah itu cukup segan saat mendengar Gamin berasal dari SMK Yusong, tapi melihat tampang Gamin yang culun, mereka tetap saja membulinya dan tentu saja seperti yang kita semua tahu, Gamin justru menghajar mereka semua tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Setelah itu, Gamin lalu masuk ke ruang kelas untuk mengembalikan kacamata temuannya kepada pemiliknya yang ternyata orang itu adalah salah satu anggota kelompok belajar dari sekolah yang seharusnya dia datangi, di mana hal itu diketahui setelah Jiu memberitahu via telepon kalau Gamin nyasar ke sekolah yang lokasinya tepat di sebelah sekolahan mereka seharusnya. Di tengah obrolan tersebut, mereka kembali didatangi pemimpin geng sekolah tersebut dan seperti biasa bagi seorang Gamin, orang-orang selevel mereka bisa dibilang hanyalah remah-remah, di mana hal itu dibuktikan ketika lututnya bisa mendarat tepat ke wajah orang tersebut. Singkat cerita, Gamin akhirnya bisa berkumpul dengan teman-temannya untuk melaksanakan belajar kelompok, meskipun bisa dibilang murid-murid SMK Yusong hanya terperangas sepanjang waktu melihat kecerdasan murid-murid sekolah yang mereka datangi. Hingga pada malam harinya setelah semuanya akrab, siswa yang diselamatkan oleh Gamin kemudian mengaku kalau dia adalah teman sekolahnya dulu sewaktu SMP yang selalu mendapat ranking 1, sekaligus orang yang selalu menolak ajakan kelompok belajar Gamin. Intinya dia meminta maaf bukan hanya karena telah ditolong, namun sekarang mereka telah dewasa dan berharap Gamin tidak menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hal akademi. 전국 1등도 가능하다고 봐.
Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Pihan-ul yang sedang melabrak SMK swasta lain bersama orang dari geng Yombek kemarin yang bernama Min-hwan. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi yang jelas Pihan-ul sedang memperkuat gengnya untuk mengalahkan seseorang. 정신을 만들어봤어. 밟고 올라서야지. Kembali ke Gamin bersama teman-temannya sekembalinya mereka ke SMK Yusong. Setelah resmi menjadi organisasi ofisial sekolah, kelompok belajar mereka juga mendapatkan ruangan khusus yang meskipun aut-autan dan memerlukan sedikit renovasi. Namun selalu saja ada remah-remah yang mencoba mengganggu mereka, di mana kali ini giliran murid tengil yang biar gampang kita panggil saja Udin, yang kabarnya dia adalah anak orang kaya dan dilindungi langsung oleh wakil kepala sekolah sehingga dia bisa bertindak semena-mena. Untungnya Gamin masih bisa menahan diri sebelum akhirnya Udin pergi sendiri setelah Bu Wulan datang untuk menyampaikan hasil tryout mereka, di mana Gamin lagi-lagi menempati posisi 119 dari 120 siswa, sementara Jiu juga mirip-mirip, dan yang mendapatkan peringkat paling tinggi di antara mereka adalah Sehun yang merupakan murid pintar dari Lair yang berada di peringkat 2. 여기서 세연이를 제외하면은 Lalu ketika pulang sekolah, seperti biasa, Sehun dan Sari berpisah dari rombongan karena rumah mereka searah, di mana tiba-tiba mereka kembali dihadang oleh Udin bersama gerombolannya yang kembali berulah. Alhamdulillah, Gamin muncul tepat waktu sebagai pahlawan dan bisa dengan mudah membuat Udin kelabakan hanya dengan beberapa sentilan. Namun alih-alih berterima kasih, Sehun justru merasa malu seolah-olah kalau dia adalah manusia paling tidak berguna di dunia ini. Ditambah lagi dia mempunyai ayah yang kolot yang menyuruh Sehun untuk membantunya bekerja menjadi tukang las demi membantu melunasi hutang ibunya daripada sekolah yang menurutnya hanya buang-buang waktu. Jadi gampangnya dengan potensi Sehun, ayahnya adalah tipikal orang tua yang defensif, tidak berani maju, sampai-sampai ibunya meninggalkan mereka sehingga atmosfer di keluarganya itu seakan-akan melarang Sehun untuk maju mengejar impiannya, dan kondisi itulah yang membuat Sehun serba salah dan putus asa. 나도 너랑 좀 비슷한 게 있거든. Sampai di sini, Gamin masih saja berusaha menjelaskan kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Bahkan malamnya dia mengajak Sehun untuk tinggal di rumahnya karena khawatir setelah melihat Sehun berantem dengan ayahnya. Namun perlu diketahui, ketika seseorang sedang mengalami frustasi, yang dia butuhkan hanyalah ketenangan, di mana Sehun menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk pergi tanpa mempedulikan apapun lagi. 늦겠다. 얼른 들어가. Sialnya, Sehun kembali mendapat masalah ketika tidak sengaja bertemu kembali dengan Udin yang rumahnya juga sekitar sana, di mana tentu saja situasi itu membuat Udin kembali berniat memberi perhitungan setelah Gamin menganunya tadi siang. Tapi ajaibnya, di sini Sehun bisa menghindari semua serangan Udin karena ternyata Gamin masih khawatir dan memperhatikannya dari atas sebuah gedung, menelponnya dan menyuruh Sehun agar mengikuti setiap arahannya hingga cara itu pun mampu membuat Udin mati kutu. Di sini semuanya berjalan dengan lancar sampai akhirnya Gamin terpaksa turun gedung untuk membantu Sehun karena HP-nya lowbat. Namun tanpa diduga, untuk pertama kalinya Sehun yang merupakan murid lemah dan tidak pandai dalam hal pergelutan, ternyata dia hanya membutuhkan kepercayaan diri, dan di saat kepepet, satu serangan saja cukup untuk membuat Udin tumbang. Setelah sedikit lega telah menyelesaikan paling tidak sedikit persen masalahnya, Sehun akhirnya bersedia ikut Gamin untuk sementara waktu menginap di rumahnya, di mana mereka justru dibuat mak kelakep begitu melihat ibunya yang sudah menunggu di depan rumah dengan raut muka geram layaknya orang tua pada umumnya. Hal itu dikarenakan Gamin telat pulang dan melanggar batas jam malamnya. Terlebih sebelumnya Gamin dan ibunya telah mempunyai perjanjian kalau sekali lagi Gamin telat pulang, maka artinya sekolah yang terkenal brutal itu telah memberikan efek buruk bagi Gamin karena sedari awal ibunya memang tidak setuju Gamin masuk sekolah di sana, dan oleh karena itu dia harus pindah sekolah saat itu juga. 내일 당장 전학 갈 준비해.
Sampai di sini pun, Seon masih mengira kalau ucapan ibunya Gamin barusan hanyalah gertakan sambal biasa. Namun saat itulah Gamin menjelaskan alasan mengajak Seon ke rumahnya adalah untuk memberitahu kalau mereka sebenarnya memiliki masalah yang hampir sama, yaitu memiliki orang tua yang tidak mendukung usaha anaknya. Hanya saja kondisi finansial mereka yang sedikit berbeda, di mana ibunya Gamin memiliki prinsip yang kuat dan tidak bisa diganggu-gugat, termasuk keputusan pindah sekolah yang bukan sekedar omong belaka, karena hal itu pernah terjadi ketika orang tuanya bercerai sewaktu dia duduk di bangku SMP. 참 슬픈 일인 것 같아. Keesokan harinya, diperlihatkan Gamin dan ibunya yang langsung menemui wakil kepala sekolah untuk memproses surat pindah sekolah. Di sini Seon bersama teman-temannya yang tidak ingin Gamin pindah lalu secara terang-terangan meminta kepada ibunya Gamin agar beliau membatalkan rencananya. Bahkan mereka berusaha menyembunyikan kebobrokan sekolah tersebut. Sialnya, beliau telah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa bermasalahnya SMK Yusong, di mana semua itu tidak mengubah keputusannya dan tetap pada pendiriannya untuk memindahkan Gamin. 가장 강한 남자고. 가민이의 애기를 엄마 그냥 가. Tidak berselang lama, Bu Wulan muncul setelah diberitahu oleh Seon mengenai masalah tentang Gamin. Perlu saya ingatkan, Bu Wulan merupakan guru les privat Gamin sewaktu kecil, dan oleh karena itu ibunya Gamin dan Bu Wulan sudah saling mengenal dan kemungkinan besar dia bisa membujuk ibunya Gamin untuk membatalkan rencananya, di mana mereka lalu bergegas untuk mengejar Gamin sebelum terlambat. Tapi di saat-saat kritis ini, mereka kembali mendapat masalah ketika sekumpulan geng motor menghadang mobil mereka. Ternyata mereka adalah Udin bersama gerombolannya yang ingin menggagalkan usaha Bu Wulan dan yang lainnya, karena begitu Gamin pindah sekolah, dia dan teman-temannya bisa kembali bertindak bebas. Saat itulah Jun lalu turun tangan untuk menghadapi mereka, begitu juga dengan Jiu yang tidak tinggal diam, di mana mereka bekerja sama untuk menghadapi gerombolan Udin dan komplotannya. Tapi karena mereka tidak memiliki banyak waktu, lagi pula Jun juga mabuk naik mobil, dia lalu meminta Jiu dan yang lainnya untuk segera pergi bersama Bu Wulan menyusul Gamin, sementara dirinya akan menghadapi Udin sendirian dengan menjajal salah satu dari 10 teknik terlarang yang sebelumnya diajari oleh Gamin, yaitu teknik tendangan naga bonar. Namun karena terlalu pede dan belum bisa mengukur kemampuannya, dia melompat terlalu cepat sehingga tendangan tersebut justru tidak mengenai sasaran dan hampir membuatnya kejelungup. 아이 진짜. Kembali ke Gamin dan ibunya yang sudah sampai di kecamatan untuk mengurus berkas-berkas pindahan. Saat itulah mereka dikejutkan dengan kemunculan Seon dan teman-temannya disusul kedatangan Bu Wulan yang membuat beliau mak pelenggong. 환경 씨? Dalam pertemuan itu, Bu Wulan langsung berusaha membujuk ibunya Gamin untuk membatalkan rencananya, di mana dia memberitahu alasannya bersedia mengajar di SMK Yusong yang terkenal bobrok adalah karena teringat dengan wejangan dari ibunya Gamin yang menyuruhnya untuk tetap yakin dalam menjalani kehidupan ketika dirinya berada di posisi terpuruk setelah ibu kandungnya meninggal. Kata-kata itulah yang membuat Bu Wulan termotivasi dan mau mengajar di SMK Yusong dengan harapan mampu mengubah sekolah tersebut menjadi lebih baik. Di sini, Bu Wulan juga meyakinkan ibunya Gamin kalau kehadiran Gamin telah membuat sedikit perubahan setelah berhasil membentuk kelompok belajar. Dia yakin cepat atau lambat Gamin bersama teman-temannya bisa merubah citra buruk SMK Yusong untuk berkembang menjadi lebih baik. Mendengar hal itu, akhirnya ibunya Gamin mulai luluh dan memikirkan apa yang dikatakan oleh Bu Wulan barusan. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba komplotan geng YB Yeonbaek yang dipimpin oleh Min Hwan muncul untuk mengintimidasi Bu Wulan. Usut punya usut, Min Hwan melakukan hal itu karena sebelumnya Bu Wulan telah mengajukan petisi ke Kementerian Pendidikan untuk kembali menginspeksi SMK Yusong, di mana Min Hwan yang mendengar hal itu berinisiatif untuk menyerang Bu Wulan. Saat itulah Gamin berniat melindunginya, namun betapa terkejutnya mereka semua ketika melihat ibunya Gamin lah yang justru melindungi Bu Wulan terlebih dahulu. 어쩐지
상당히 언짢은 상태의 학부. Pada momen inilah mereka semua akhirnya baru mengetahui kalau ternyata kemampuan Gamin bukan tanpa alasan, karena ibunya pun bukan ibu-ibu gibah pada umumnya. Dia adalah direktur Asosiasi Taekwondo seluruh Korea, yang artinya dulunya dia merupakan atlet taekwondo terhebat yang kerap kali mendapat juara nasional. Dan sekarang beliau membuktikan kemampuannya dengan memberi pelajaran kepada anak-anak muda berandalan yang mencoba mengintimidasi Bu Wulan. 골치 아프거든. 쟤는 우리 스터디 그룹 이지우라고 선생님을 꿈꾸네. Di tengah keributan tersebut, Min Hwan lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melesatkan tembakan menggunakan senapan angin ke arah Bu Wulan, di mana ibunya Gamin yang menyadari hal itu langsung gercep untuk melindunginya. Tapi walaupun tembakannya meleset, ibunya Gamin justru tumbang tidak sadarkan diri karena ketiban besi gagang pintu kaca yang pecah. Setelah insiden barusan, diperlihatkan ibunya Gamin yang mendapat luka serius, di mana Gamin yang tidak terima ibunya juga menjadi korban, bahkan sampai-sampai dilarikan ke rumah sakit. Paginya, dia memutuskan untuk pergi sendirian menemui Pi Han-ul yang menjadi dalang di balik aksi penyerangan tersebut sebagai bentuk balas dendam. Sayangnya, dia tidak bisa begitu saja melakukan hal itu karena ada 3 orang anak buah Pi Han-ul yang memiliki teknik bela diri di atas rata-rata anak buahnya yang lain yang menghentikannya. Zik ya? 너희들은 내 족밥 양아치도 아니고 말고. Mereka adalah 3 serangkai murid kelas 12 yang selama ini menjadi kaki tangan Pi Han-ul sekaligus bodyguardnya. Sebenarnya Gon sebelumnya telah mewanti-wanti agar Gamin tidak nekat melakukan hal itu karena ketiga anak buah Pi Han-ul tersebut adalah petarung terlatih anggota inti geng YB yang hanya menyamar sebagai murid sekolah. Dan benar saja, diperlihatkan Gamin yang tidak mampu berkutik dan hanya menahan serangan dari ketiga anak buah Pi Han-ul tersebut. 깝치지 말고 조용히 학교 다녀. Saat itulah Gamin lalu teringat kalau bela diri bukan hanya soal siapa yang kuat, melainkan dia yang mampu mengontrol emosi, ketenangan, dan tidak terbawa arus sehingga dia bisa fokus pada satu tujuan untuk melumpuhkan lawannya. Dan benar saja, setelah menarik nafas panjang dan kembali mendapatkan ketenangannya, Gamin sudah seperti sosok yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, tidak menggebu-gebu, dan dengan insting bertarung yang luar biasa, dia mulai menghajar satu persatu anak buah Pi Han-ul. Tidak cukup sampai di situ, dia juga menggunakan cara kedua dari teknik terlarang, yaitu teknik culek mata dan teknik curang lain yang membuat mereka bertiga keteteran. Setelah menghajar mereka, Gamin lalu mengejar Pi Han-ul yang sedang menghadiri pertemuan murid-murid, dan di depan semua orang di sana, tanpa ragu sedikit pun, dia menghajar Pi Han-ul di tempat tersebut, di mana kejadian barusan merupakan sebuah tanda perlawanan dari Gamin, seolah dengan tegas menunjukkan dia tidak akan takut kepada siapapun yang menyakiti orang-orang terdekatnya. Sedikit flashback beberapa menit yang lalu saat kepala sekolah mengadakan pertemuan dadakan setelah Bu Wulan melaporkan sekolah mereka ke Kementerian Pendidikan. Ternyata meskipun nilai akreditasinya bagus, alasan Bu Wulan menjadi guru di sekolah bobrok itu adalah karena dia ingin merombak sekolah tersebut, di mana sebelumnya ternyata bukanlah ibunya yang meninggal, namun salah satu guru yang dekat dengannya meninggal akibat berandalan dari SMK Yusong. 로 인해 피해를 받는 학생들부터 보호하겠습니다. 고 오정화 선생님을 통해서요. Menyadari Bu Wulan akan membuka kasus lama, wakil kepala sekolah yang mendengarnya pun langsung mengambil alih mic di depan panggung, dan di saat yang bersamaan Gamin datang ke sana dan terjadilah apa yang terjadi. 맞으니까 아프지. 그러니까 적당히 우쭐거려. Malam harinya, diperlihatkan salah satu dari 3 anak buah Pi Han-ul yang pirang, yang biar gampang kita panggil saja Jumet, di mana dia sedang menjenguk kakeknya di rumah sakit. Usut punya usut, ternyata Jumet juga memiliki masalahnya sendiri karena dia harus menanggung semua biaya rumah sakit kakeknya yang tidak ditanggung BPJS, entah orang tuanya kemana. Namun itulah yang memaksanya harus bekerja menjadi bawahan Pi Han-ul sebagai anggota junior geng YP untuk mendapatkan uang.
Saat itulah dia justru secara tidak sengaja bertemu dengan Gamin yang juga berada di rumah sakit untuk menemani ibunya yang sedang dirawat. Sangat berbeda ketika terakhir kali bertemu. Di sini Jumet justru meminta maaf setelah mengetahui alasan Gamin menghajar Pihanul kemarin adalah sebagai bentuk balas dendam karena telah membuat ibunya terluka. 왜 토익 공부를 하시는 거예요? 공부하면 뭐가 달라지는데? Pada momen ini, Gamin sempat menanyakan alasan si Jumet bergabung dengan anggota geng YB yang padahal dia sebenarnya memiliki niat untuk belajar, di mana Gamin mengetahui hal itu ketika dia tidak sengaja menemukan catatan tentang pelajaran bahasa Inggris miliknya. Jumet pun menjawab kalau dia terpaksa bergabung dengan Pihanul karena dia adalah tulang punggung keluarga yang harus mengesampingkan sekolahnya. YB 건설 들어갈 수 있잖아. Untuk orang seperti dirinya, geng YB merupakan cara tercepat untuk mendapatkan uang dengan mengabdi kepada Pihanul sampai lulus. Dia bisa masuk ke perusahaan ayahnya Pihanul tanpa capek-capek nyari kerjaan kesana kemari. Berbeda dengan Gamin dan orang-orang pada umumnya yang notabene berasal dari keluarga kaya sehingga memiliki kesempatan untuk lanjut kuliah. Di saat yang bersamaan, Jumet tiba-tiba mendapat telepon dari temannya yang baru saja dihajar oleh anggota senior geng YB buntut dari kegagalan mereka menjaga Pihanul, di mana dia menyuruhnya untuk bersembunyi sebelum menjadi korban selanjutnya. Namun belum sempat pergi, orang yang dimaksud muncul untuk membawa Jumet ke suatu tempat. Mereka adalah para pelatih di anggota geng YB, para senior yang bertugas mendidik para anggota muda geng YB agar menjadi gangster yang sesuai dengan prinsip dan tata tertib pergangsteran Korea. 저는 꺼지라고 병신 새끼야. Keesokan harinya, SMK Yusong tiba-tiba dikejutkan dengan kabar penemuan seorang mayat berusia 40 tahun yang tewas dengan beberapa luka akibat benda tajam. Masalahnya menurut dari pantauan CCTV, pelakunya merupakan salah satu murid SMK Yusong yang ternyata adalah si Jumet. Di mana Gamin yang semalam baru saja bertemu langsung diinterogasi oleh detektif pihak kepolisian untuk memberi pernyataan tentang hubungan mereka. Dalam proses interogasi tersebut, intinya Gamin menceritakan kalau si Jumet sempat dibawa oleh dua orang anggota geng YB sebelum keesokan harinya menjadi tersangka kasus pembunuhan. 정황이 그렇다는 거지, 정황이? Setelah itu, Gamin dan teman-temannya lalu melakukan rapat dadakan untuk membahas angka kriminal yang dilakukan oleh anak-anak SMK daerah sana melonjak drastis setelah Pihanul masuk SMK, sedangkan angka kriminalitas yang dilakukan oleh orang dewasa bisa menurun. Di mana dari grafik yang dia dapat, Seon langsung menarik kesimpulan kalau kemungkinan para anggota senior geng YB sengaja memanfaatkan anak SMK untuk dijadikan kambing hitam karena mereka masih di bawah umur sehingga mereka bisa mendapatkan hukuman ringan dan bisa bebas bersyarat dalam beberapa tahun. Saat itulah, Gamin lalu memberi kesaksian kalau sebelumnya dia pernah bertemu dengan salah satu rekannya si Jumet, di mana orang itu menceritakan kalau dirinya melihat seorang senior petinggi geng YB sedang mencuci darah dari sebilah pisau dan kemungkinan dialah orang yang telah melakukan pembunuhan. Intinya si Jumet dan teman-temannya yang merupakan anggota junior geng YB hanya dijadikan sebagai kambing hitam dengan bayaran yang jumlahnya 100 kali lipat UMR Nganjuk, dan meskipun begitu bagi mereka imbalan tersebut sudah cukup menggiurkan. Nah, untuk menguak dan mencari kebenaran atas kasus tersebut, mereka secara diam-diam membentuk tim investigasi untuk mengambil pisau yang menjadi bukti pembunuhan dan kemungkinan disimpan di markas pelatihan junior YB, di mana Gamin, Jiu, dan Jun masuk ke dalam sementara Seon dan Sari berjaga di luar sembari memantau keadaan menggunakan drone. 태연아 이거 왼쪽도 한번 볼 수 있어? Di sini mereka juga menyamar menggunakan nama dan seragam SMA lain dengan bantuan dua rekan Jumet, dan begitu masuk, Gamin sempat bertemu dengan puluhan anggota junior geng YB, tapi karena saking banyaknya, mereka tidak menyadari kalau si Jumet juga berada di tempat tersebut. Di sini mereka kemudian melanjutkan pencariannya untuk menemukan pisau yang menjadi alat bukti kasus pembunuhan, di mana Sari memberitahu kalau Pihanul bersama beberapa petinggi geng YB berada di lantai 4 yang merupakan kantor direksi, dan kemungkinan besar pisaunya juga berada di sana.
Awalnya semua berjalan lancar tanpa kendala saat mereka naik menggunakan tangga darurat, sampai akhirnya pelatih senior yang biar gampang kita panggil saja Kecup yang kemarin membawa Jumet pergi, dia menyadari kalau ada seseorang yang menyusup ke atas gedung tersebut, di mana ternyata si bego yang tiba-tiba sampai atas sendirian adalah Gamin yang terpisah dari rombongan Ciu dan Jun. Untungnya Gamin masih berhasil bersembunyi di atas balkon, tapi masalahnya Kecup mengunci pintu tersebut dari dalam yang membuatnya terjebak di lantai atas. 잠겼나? Di gedung yang sama, diperlihatkan Pihan Ul yang sedang melakukan rapat bersama anggota junior geng YB, di mana dalam pertemuan itu, Pihan Ul memberikan 1 tas penuh uang sebagai bayaran kepada Jumet untuk menjadi kambing hitam atas kasus pembunuhan kemarin. Terpaksa, Jumet kemudian menyatakan dengan lantang kalau dia telah menghabisi seseorang tepat di depan detektif kepolisian yang memang sengaja datang ke sana untuk menangkapnya. 제가 사람을 죽였습니다. 이건 또 뭐야? Kembali ke Ciu dan Jun yang masih berada di dalam gedung. Di sini mereka kembali mendapat masalah ketika para anggota geng YB mengetahui keberadaan mereka. Saat itulah Jun lalu meminta Ciu pergi untuk segera mencari pisau yang menjadi barang bukti, sementara dirinya akan duel melawan anggota inti geng YB tersebut. Di sini meskipun melawan anggota geng beneran, hal itu justru membuat Jun sangat bersemangat, di mana meskipun kembali dihajar, usahanya tetap tidak sia-sia karena Ciu yang sebelumnya pergi duluan telah berhasil menemukan barang bukti pisau yang mereka cari. Tapi belum sempat pergi dari sana, tiba-tiba Kecup muncul setelah mengetahui adanya beberapa penyusup, di mana hal itu memaksa Ciu untuk segera melarikan diri. Meskipun berhasil melumpuhkan salah satu anggota geng YB yang menghalanginya, tapi ketika harus berhadapan dengan Kecup yang notabene merupakan seorang senior pembimbing dari anggota geng YB, Ciu pun bisa dengan sangat mudah diatasi olehnya. 너 기절하겠다? Di tempat yang sama, Jun yang masih bertahan melawan salah seorang anggota senior lain, beruntungnya di saat-saat terakhir, dia bisa melesatkan serangan yang tidak diduga kepada senior tersebut sehingga bisa mengenainya dengan telak, meskipun dia sendiri juga harus tergeletak lemas karena kehabisan tenaga. Sementara itu, Gamin yang masih terjebak di lantai atas masih sempat-sempatnya menerima telepon dari Bu Wulan yang ingin mengoreksi buku paket miliknya. Namun karena ceroboh, buku tersebut justru jatuh dan tidak sengaja menibani anggota senior geng YB. Saat itulah dia justru tidak sengaja melihat Ciu yang telah ditangkap oleh Kecup dan akan dibawa ke suatu tempat, di mana dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendobrak pintu keluar dan segera menyelamatkan Ciu sebelum terlambat. Di saat kondisi mendesak itulah, Jumet tiba-tiba muncul untuk menghentikan Kecup, di mana sebelumnya dia telah dibebaskan oleh Pak Detektif setelah bersedia menceritakan fakta yang sejujurnya kalau dia bukanlah pelaku yang menghabisi seseorang tempo hari. 죽였습니다. 죄송합니다. Terlebih, dia melakukan semua itu dari awal adalah demi merawat kakeknya dan mengingat kakeknya sudah sepuh. Jika dia di penjara, entah apakah dia bisa melihat kakeknya lagi. So, dia pun kembali untuk menyelesaikan permasalahannya dan pertama, dia harus bertanggung jawab untuk membantu Gamin dan yang lainnya karena sedari awal mereka terseret ke dalam masalah tersebut karena dirinya. Dalam posisi ini, sebenarnya Jumet sadar tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan seniornya. Namun tidak punya pilihan lain, dia tetap harus berusaha dan meskipun telah dibantu kedua rekannya sekalipun, Kecup tetap sama sekali bukanlah lawan yang selevel dengan mereka. Sampai di sini, sebenarnya Ciu juga sudah mulai sadar, tapi alih-alih melarikan diri dengan membawa pisaunya sebagai bukti pembunuhan, dia justru ikut terpancing dalam perkelahian itu dan meskipun begitu, mereka berempat tetap sama sekali bukanlah masalah bagi Kecup. Di tengah kondisi kritis tersebut, Gamin tiba-tiba muncul dari dalam gedung di mana ternyata dia telah menghancurkan pintu besi atap gedung yang tadinya terkunci dari dalam. Di sini dia juga membawa nunchaku yang entah dari mana dia mendapatkannya, di mana awalnya melawan seorang bocah SMK, Kecup sengaja menerima serangan Gamin untuk menakar kemampuannya yang ternyata memang lumayan.
Tapi disinilah ketika Kecup mengira nuncaku yang dibawa Gamin adalah nuncaku besi yang berat, ternyata nuncaku itu hanya mainan kaleng 5.000-an yang artinya serangan tadi pure merupakan kekuatan dari Gamin sendiri yang membuat Kecup menjadi sangat bersemangat. Sampai akhirnya setelah hampir setara melawan Gamin, Kecup tetap dibuat hancur saat Gamin mengeluarkan pukulan 1 incinya. 주먹 주르기인 발견. Sementara itu di luar, diperlihatkan salah seorang anggota senior geng YB yang mencoba melarikan diri di mana ternyata dia adalah pelaku utama di balik kasus pembunuhan tempo hari. Saat itulah Pak Detektif yang telah mengetahui semuanya dari Jumet langsung menghadangnya. 나태만 씨가 아니라 형사겠지. Singkat cerita, beberapa hari sejak kejadian tersebut, diperlihatkan Gamin dan teman-temannya yang sedang menjalani ujian tengah semester di mana momen ini merupakan kesempatan untuk menaikkan peringkat akademik mereka. Dan alhamdulillahnya berkat kerja keras dan belajar dengan giat, saat pembagian nilai, mereka semua berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan termasuk Gamin yang untuk pertama kalinya tidak berada di peringkat 2 besar dari belakang meskipun masih di belakang yaitu peringkat 209 dari 220 siswa. Artinya dengan hasil tersebut, Bu Wulan bisa menagih pihak sekolah untuk mendukungnya mendisiplinkan Pihanul setelah muridnya mendapat 10 peringkat lebih tinggi dan benar saja, pihak sekolah langsung mengeluarkan surat perintah komite kedisiplinan untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihanul di sekolah tersebut. Namun sebagai anak dari pemimpin gangster, Pihanul tentu saja tidak pasrah begitu saja di mana diperlihatkan dia membuat kekacauan besar dengan memicu peperangan antara para murid SMK Yusong. Scene lalu mundur ke belakang lebih tepatnya setahun yang lalu saat ibunya Gon sekaligus guru yang menjadi mentor dari Bu Wulan yang saat itu menjadi guru di SMK Yusong melakukan hal yang sama dengan Bu Wulan saat ini untuk mengeluarkan Pihanul. Akibatnya Pihanul mendapat tekanan dari ayahnya yang merupakan ketua geng paling ditakuti di wilayah itu, di mana dia terpaksa melakukan sesuatu dengan lebih keras yaitu dengan menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menghabisi guru tersebut seolah-olah itu adalah kasus perampokan. Walaupun si tersangka sempat menyerahkan diri ke pihak kepolisian, tapi karena alasan undang-undang di bawah umur yang melindunginya, dia pun terbebas dari hukuman penjara setelah beberapa bulan sementara surat yang dilayangkan oleh ibunya Gon ke komite kedisiplinan resmi dibatalkan. Sejak saat itu, sosok Pihanul yang merupakan anak ketua geng menjadi sangat ditakuti di mana dia lalu membuat aplikasi peringkat yang sekaligus menjadi filter untuk masuk menjadi anggota geng YB. Alasan itulah yang membuat Gon sedari awal mewanti-wanti Bu Wulan agar tidak menyenggol Pihanul sebelum dia akan berakhir seperti ibunya. Karena seperti diketahui, Bu Wulan berniat menyingkirkan anak-anak bermasalah di SMK Yusong, terutama Pihanul dengan cara melaporkan dirinya ke komite kedisiplinan. 여기서 멈추세요, 제발. Namun sebelum semua itu terjadi, ternyata Pihanul telah memiliki rencana yaitu dengan menyebarkan berita hoaks kalau kelompok belajar Gamin telah melakukan penyerangan di markas pelatihan junior geng YB dengan bukti video rekaman ketika Gamin dan teman-temannya datang ke sana untuk mengambil pisau yang menjadi bukti pembunuhan tempo hari. Dan sesuai rencananya dengan bantuan media-media besar yang menjadi backingan mereka, berita itu pun akhirnya viral. Alhasil, Bu Wulan yang menjadi wali dari klub kelompok belajar sekolah SMK Yusong diminta untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut, di mana wakil kepala sekolah yang menjadi bagian anggota geng YB lalu meminta Bu Wulan untuk membatalkan pertemuan dengan komite kedisiplinan yang menyangkut Pihanul. Bahkan dia menyuruh Bu Wulan untuk segera mengurus surat pengunduran diri karena kelompok belajarnya dinilai telah gagal. 나태만 형사님한테 얘기 들었어. Meskipun telah melakukan tindakan yang ceroboh, tapi Bu Wulan tidak serta-merta menyalahkan Gamin dan yang lainnya karena tujuan mereka tidak seperti yang diberitakan media. Oleh karena itu, beliau akan mengurus masalah tersebut dan meminta kepada mereka untuk tidak melakukan tindakan apapun lagi. 네.
Namun belum genap 1 jam selesai ngomong, Pihanul kembali membuat gebrakan dan kali ini melibatkan semua murid SMK Yusong, di mana dia memberikan pemberitahuan khusus di aplikasi peringkat yang mengatakan siapapun yang berhasil naik peringkat dalam kurun waktu 1 jam ke depan, maka orang itu akan mendapatkan bonus hadiah uang senilai 1 juta won. Dan benar saja, mereka semua langsung saling baku hantam untuk meningkatkan peringkat mereka masing-masing. Tidak hanya itu, Pihanul juga menemui Gamin secara personal di ruang kelompok belajarnya dan mengatakan yang intinya sampai kapanpun SMK Yusong tidak akan pernah berubah hanya dengan adanya organisasi kelompok belajar, karena pada dasarnya Pihanul sudah bisa menyediakan uang dan posisi kepada murid-murid yang terorientasi kepada kekerasan tersebut. Bahkan Min Hwan juga menyuruh anggota OSIS SMK Yusong untuk mengobrak-abrik ruang kelompok belajar karena organisasi mereka telah didiskualifikasi. Dan meskipun begitu, Gamin dan yang lainnya tetap tidak bisa melakukan apapun karena sebelumnya dia sudah berjanji kepada Bu Wulan untuk tidak melakukan tindakan ceroboh yang kedua kalinya. Sampai di sini, semua hal itu membuat orang-orang pada umumnya akan menyerah, tidak terkecuali Seon yang mendengar ayahnya terlibat perkelahian karena berita hoaks yang beredar terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh anaknya. Sadar kalau tindakannya telah membuat ayahnya malu, dia pun memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari uang sesuai keinginan ayahnya. Nasib serupa juga dialami oleh Jiyu yang mendapat sanksi sosial dari teman-temannya karena berita hoaks yang viral di mana-mana, dan juga Sari yang akan dipindah ke sekolah lain oleh orang tuanya. Puncaknya adalah ketika Seon benar-benar memutuskan keluar dari grup WA kelompok belajar sebagai tanda kalau dia benar-benar akan meninggalkan sekolah demi orang tuanya. Dan itu artinya kemungkinan besar kelompok belajar Gamin akan bubar dalam waktu dekat. Di sisi lain, Gamin pun juga mengalami hal yang sama. Namun di sini, meskipun sebelumnya sempat menyuruh Gamin pindah sekolah, ibunya justru mengatakan alasan beliau mengurungkan niatnya adalah karena setelah membentuk kelompok belajar, Gamin tidak pernah terlihat sebahagia itu sebelumnya. 즐거워 보였거든. Tidak hanya itu, dia juga kembali ditemui oleh Bu Wulan sehingga Gamin yang sedari awal memang merupakan orang yang tidak gampang menyerah lalu mencoba untuk kembali mengumpulkan teman-temannya, dan pertama dia memberi semangat kepada Seon yang sudah mulai bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kepercayaannya. Dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh Gamin, alhamdulillah cara itu pun mampu membuat Seon sadar dan berniat kembali ke sekolah demi mewujudkan cita-citanya, di mana Seon meminta waktu 3 tahun kepada ayahnya. Entah akan jadi seperti apa dirinya nantinya, yang pasti setelah dia melakukan apa yang diinginkannya semaksimal mungkin, nantinya Seon tidak akan menyesali hidupnya. 주인대 친구거든요. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga berhasil membujuk orang tua Sari yang awalnya ingin memindahkan anaknya ke sekolah lain, lalu Jiu yang bekerja di Alfamart, dan terakhir Jun yang di WA aja beres. Sampai pada akhirnya kelompok belajar Gamin tidak jadi bubar setelah mereka mendapatkan kembali kepercayaan mereka masing-masing dan kembali solid. Keesokan harinya, diperlihatkan Bu Wulan yang kembali menemui wakil kepala sekolah untuk memberitahu kalau dia akan tetap bersikeras melaksanakan pertemuan dengan komite kedisiplinan sekolah terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihanul. Di sini, Bu Wulan mengatakan jika kelompok belajar Gamin terbukti bersalah, maka dia akan menyuruh mereka untuk meminta maaf dan memastikan dihukum sesuai dengan undang-undang. Intinya, Bu Wulan tidak akan membiarkan mereka dijebak oleh permainan Pihanul. 누명은 자시하지 않을 겁니다. Paginya setelah grup kelompok belajar berhasil kembali dikumpulkan, Jumet yang ikut bergabung dengan mereka kemudian menceritakan kalau dulu guru yang juga berniat menggelar komite disiplin untuk Hanul tewas dibunuh tepat di malam sebelum pertemuan itu digelar. Intinya Pihanul akan melakukan apapun untuk menggagalkan pertemuan sehingga bukan tidak mungkin kalau kejadian serupa juga akan menimpa Bu Wulan. 더는 아무도 피아노를
Mendengar hal itu, Gamin lalu memutuskan bahwa prioritas mereka saat ini adalah untuk memastikan keselamatan Bu Wulan dan sampai hari pertemuan itu digelar, maka mereka harus bertanggung jawab untuk melindunginya. 무조건 선도 위에 올려야 해. 선도위가 열릴 때까지. Sementara itu, Bu Wulan juga masih terus berkoordinasi dengan detektif kepolisian di mana Pak Detektif juga sependapat dengan Gon untuk memprioritaskan keselamatan Bu Wulan dan menyarankannya untuk kabur karena meskipun detektif itu berusaha melindunginya, banyak polisi korup yang berpihak kepada geng YB dan dia khawatir kalau Pihanul tetap akan menemukan cara untuk membungkamnya. 선도위 끝나고 돌아오시죠. 선생님. Namun seperti yang sudah bisa kita duga, Bu Wulan sama sekali tidak gentar dan tetap memilih untuk melanjutkan apa yang sedang diusahakannya karena jika sampai dia mundur, hal itu hanya akan menghancurkan harapan atas usaha murid-muridnya selama ini. 좀 진전된 게 있을까요? Singkat cerita, tepat satu malam sebelum pertemuan komite digelar, wakil kepala sekolah tiba-tiba menelpon Bu Wulan dan meminta untuk bicara empat mata dengannya mengenai skandal sekolah yang juga menyangkut kasus korupsi dari perusahaan YB. Hal itu dilakukan wakil kepala sekolah tidak lain adalah karena dia sadar kalau pertemuan itu akan benar-benar terjadi besok. Artinya Bu Wulan harus mempunyai persiapan yang lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. 정말 선도위 왜 하필? Mendengar hal itu, Bu Wulan pun bergegas OTW ke sekolah di mana dia sempat janjian dengan detektif kepolisian yang memintanya untuk berpikir ulang karena khawatir akan keselamatannya. Namun Bu Wulan yang sudah bulat tekadnya tetap memutuskan untuk lanjut masuk ke dalam meskipun mereka sadar betul kalau itu adalah sebuah jebakan. Oleh karena itu, detektif itu memberikannya waktu selama setengah jam untuk menyelesaikan urusannya di dalam. 다른 속셈이면 선도위 바로 전날입니다. Singkat cerita, Bu Wulan pun kemudian menemui wakil kepala sekolah di mana dia kemudian bersaksi dengan menceritakan apa yang dia ketahui dan bagaimana kelompok ayahnya Pihanul mulai menguasai sekolah. Namun benar saja setelah beberapa saat mereka ngobrol, lampu di seluruh gedung sekolah tiba-tiba padam yang tidak lain adalah ulah dari Pihanul dan beberapa anak buah terkuatnya. Di mana wakil kepala sekolah yang menyadari hal itu pun memilih untuk langsung melarikan diri dari sana. Sialnya, Bu Wulan telat pergi sehingga mereka akhirnya berhasil memojokkannya dan menyita HP miliknya. 상대의 시간을 빼고 하는 거야. Sampai di sini, alasan Bu Wulan nekat menemui wakil kepala sekolah meskipun dia sadar kalau itu adalah sebuah jebakan, ternyata rekaman di HP-nya hanyalah merupakan pancingan dan sebelumnya dia telah memasang alat penyadap sehingga apa yang terjadi di dalam sekolah nantinya akan menjadi bukti kuat untuk melawan pihak geng YB. Sampai di sini, dia masih mengira kalau detektif kepolisian yang berjaga di luar akan segera datang menyelamatkannya ketika mendengar kemunculan Pihanul. Sayangnya, hal itu tidak akan terjadi karena Pihanul juga telah mengantisipasi hal itu di mana dia telah mensecure area sekitar sekolah dengan bantuan pengaruh dari ayahnya sebelum detektif tersebut meminta bantuan pusat. 나태만 형사님이요? Namun di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara makhluk halus alias Sari dari speaker koridor sekolah yang meneriaki mereka, di mana seketika itu juga Gamin full squad plus Jumet muncul dari ujung koridor untuk menyelamatkan Bu Wulan. Jadi selama 3 hari terakhir, Gamin dan semua anggota kelompok belajar benar-benar memfokuskan diri untuk menjaga keselamatan Bu Wulan dengan selalu membuntutinya secara diam-diam. Dari sanalah mereka akhirnya tahu semua rencana Bu Wulan dan memutuskan untuk ikut datang ke sekolah tanpa sepengetahuannya. Tanpa banyak bicara, Gamin langsung satset menghajar Min Hwan dan menyuruh Jun dan yang lainnya untuk segera pergi menyelamatkan Bu Wulan sementara dia sendiri akan berhadapan dengan Pihanul. Menyadari hal itu, Min Hwan dan 2 anak buahnya pun tidak tinggal diam dan langsung mengejar mereka yang akhirnya terpaksa membuat mereka semua terpisah. Jiwoo dan Jumet menghadapi 2 anggota Pihanul sementara Seon yang biasanya cupu dan gak berani bertarung terpaksa nekat untuk menghadapi Min Hwan.
Sialnya, Jun yang hanya tinggal sendirian kemudian justru harus mendapat lawan yang tidak terduga, yaitu sahabat masa kecilnya yang dulu selalu melindunginya dan bisa dibilang adalah motivasi Jun selama ini untuk menjadi kuat. Dengan begitu, mereka semua akhirnya terpaksa harus menghadapi lawannya masing-masing, sementara Bulan yang kabur seorang diri berusaha secepat mungkin keluar dari area sekolah. Kembali ke Jun yang harus melawan sosok yang merupakan sahabat kecilnya sendiri. Tentu saja dia menyayangkan sikap sahabatnya yang telah berubah semenjak dia bergabung dengan geng YB. Padahal selama ini Jun telah berlatih keras untuk menjadi kuat hanya demi bisa bergabung dengan geng YB dan kembali dekat dengannya. Sampai akhirnya meskipun sudah mengalah dengan tidak melakukan perlawanan, Jun yang merasa sudah benar-benar kehilangan sahabat kecilnya itu pun setelah babak belur justru all in dan seolah mengamuk melampiaskan rasa kehilangannya hingga dia akhirnya berhasil melumpuhkan sahabatnya sendiri. 참교육 좀 받자. Beralih ke Jiwoo dan Jumet, duet anak kelas 3 dan kelas 1 ini diperlihatkan mati-matian melawan musuh-musuh mereka yang merupakan anggota junior terkuat, di mana satu persatu dari mereka dihajar sampai-sampai membuat salah satu lengan Jumet cedera. Meskipun begitu, mereka tetap tidak menyerah dan memikirkan segala cara untuk mengungguli lawannya, sampai akhirnya ketika kedua orang itu bekerja sama, mulai terlihat ada harapan di mana Jumet bisa gantian memiting musuhnya, sedangkan Jiwoo bisa mengangkat dugong maskot itu dengan teknik judonya. Sementara itu, hal yang tidak disangka-sangka terjadi dalam pertarungan Seon, di mana Seon yang kita kenal selama ini, sekarang dia tidak lagi menghindar dari pertarungan. Ternyata selama ini dia telah berguru kepada ibunya Gamin dan mempelajari beberapa teknik bertarung yang minimal bisa dia gunakan untuk melindungi diri sendiri. Untungnya meskipun Min Hwan adalah seorang psikopat yang tidak kenal kasihan, kemampuan bertarungnya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, dimana selama ini dia hanya memanfaatkan pistol angin miliknya sehingga ketika pelurunya sudah habis, Seon jadi punya kesempatan untuk melawan balik. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang mengedepankan teknik-teknik gerakan yang efektif, Seon menggunakan kecerdasannya untuk menghitung titik vital lawan sehingga ketika Seon berhasil mendaratkan beberapa serangan, saat Min Hwan sudah kehilangan keseimbangannya hanya tinggal gampang. Beralih ke Gamin yang melawan Pihanul. Ajaibnya, di sini Pihanul yang saya kira hanya anak manja ternyata bisa seimbang melawan Su Gamin, di mana diperlihatkan mereka berdua beberapa kali saling bertukar pukulan bahkan hingga membuat Gamin terluka. Di sini Gamin kemudian menggunakan teknik terlarang nomor 4 dari pamannya, yaitu pukulan 1 inci untuk memberikan luka dalam kepada Pihanul. Tapi berbeda dengan pelatih sebelumnya, meskipun serangannya itu berhasil melukai Pihanul, ternyata dia masih mampu bertahan dan bahkan memberikan serangan balik hingga membuat kaki Gamin terkilir. Karena tidak punya pilihan lagi dan demi mengakhiri pertarungan itu secepatnya, Gamin akhirnya mengeluarkan teknik terlarang ultinya yang sama sekali tidak memberikan kesempatan Pihanul untuk bereaksi, sampai akhirnya berhasil menumbangkan Pihanul saat itu juga. Sayangnya setelah memenangkan pertarungan itu, Gamin yang sudah kehabisan tenaga akhirnya juga ikut tumbang di tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, Bulan yang mengira sudah aman setelah berhasil keluar dari gedung sekolah, justru harus menghadapi bahaya yang lebih besar di mana ratusan pasukan junior geng YB sudah menunggunya di pintu gerbang. Namun saat mengira kalau perjuangannya akan berakhir di sana, lagi-lagi terdengar suara makhluk halus alias si Sari yang tiba-tiba muncul membawa pasukannya sendiri, di mana sebelumnya dia telah membujuk Gyujin, anggota OSIS, dan membawa siswa-siswa yang diam-diam membenci geng YB untuk membalas budi dan melindungi Bulan.
Singkat cerita, setelah geger geden semalaman di sekolah, Bu Wulan akhirnya berhasil selamat dan mengikuti pertemuan komite kedisiplinan untuk menyidang Pihanul. Dan atas keputusan mayoritas Dewan Komite Sekolah, Pihanul yang selama ini tidak bisa disentuh akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Dimana artinya perjuangan yang selama ini dilakukan Bu Wulan, Gamin Seyon dan yang lainnya untuk membawa perubahan di sekolah akhirnya membuahkan